Kementerian Dalam Negeri diminta agar membatalkan SK keputusan yang menyatakan 4 pulau di Aceh Singkil masuk ke wilayah Sumatera Utara. Hal itu menimbulkan polemik yang membuat kegaduhan antara dua provinsi, yakni Aceh dan Sumut. Akademisi Unhum Muha, yakni Taufik Arahim, meminta pemerintah pusat untuk menjaga marwah Aceh dengan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut batas wilayah dan kedaulatan daerah. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis dari Serambi News, ada rekan Indra Wijaya yang sudah terhubung melalui Zoom bersama kami. Rekan Indra Wijaya, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners. Dapat kami sampaikan sejumlah pihak yang tergabung dalam akademisi dan koalisi masyarakat sipil meminta Menteri Dalam Negeri akan untuk membatalkan SK putusan terkait penetapan batas wilayah di mana 4 pulau yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, lalu Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk dalam teritori wilayah ke Sumatera Utara. Sehingga dalam pernyataannya, para akademis dan koalisi masyarakat sipil ini meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar membatalkan SK tersebut. Pasalnya secara historis memang 4 pulau ini sudah lama memang masuk dalam sengketa antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumut, di mana berdasarkan keterangan yang kami terima dari akademisi Universitas Muhammadiyah, Taufik Arahim, mengatakan bahwa pada tahun 1992 Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut saat itu sudah membahas terkait polemik batas wilayah ini, di mana dalam pembahasan tersebut yang terjadi pada 22 Juni tahun 1992 ini menetapkan bahwa 4 pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, lalu ada Pulau Lipan dan Pulau Panjang ini masuk dalam teritori wilayah Sumut, meskipun secara garis batas wilayah dari darat memang 4 pulau ini masuk dalam kawasan Sumut. Namun meski begitu 4 pulau ini secara teritori memang sudah merupakan masuk dalam wilayah teritori Aceh, sehingga ia meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK tersebut. Selain dapat menimbulkan polemik, potensi 4 pulau ini masuk ke Sumut dapat menimbulkan konflik baru, di mana ia menjelaskan bahwa pada tahun 1950-an, di mana ketika Provinsi Aceh yang saat itu masih dipimpin oleh uh, Presiden Eri Soekarno-Hatta, di mana menetapkan Provinsi Aceh ini masuk ke dalam wilayah teritori Sumut. Sehingga atas pemindahan wilayah itu mendapat respon dari masyarakat setempat, yang ini ya Panglima Daud Bere, di mana melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Eri pada tahun 1990 lalu. Sehingga dalam pemberontakan itu muncul gerakan DITI, di mana pemberontakan ini berujung hingga konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Aceh. Sehingga diharapkan dengan keputusan bijak dari Menteri Dalam Negeri membatalkan SK putusan terkait sengketa 4 pulau ini dikembalikan ke wilayah Aceh merupakan langkah positif menurutnya, lantaran agar dengan sengketa 4 pulau ini tidak menimbulkan konflik-konflik baru. Lantaran Aceh sendiri dikenal memang merupakan daerah yang solid, di mana mereka tidak akan mudah tunduk menurut Taufik Arahim, sehingga menurutnya perlu ada kerjasama semua pihak agar 4 pulau yang sebelumnya ini sudah ditetapkan masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara ini dapat dikembalikan ke Aceh. Selain itu juga dalam wawancara kami lakukan bersama Taufik Arahim, ia juga menilai agar pemerintah Aceh dapat segera bekerja secara maksimal agar melakukan lobby-lobby politik, agar sehingga 4 pulau yang sebelumnya sudah ditetapkan ke Pulau Sumatera, maksud kami ke Provinsi Sumatera Utara ini, dapat kembali ke Aceh. Selain itu juga kami juga mewawancarai koalisi masyarakat pemantau dana otsus Aceh atau Ketua Koordinator MPU Aceh, Sakia Merijal, di mana dalam keterangannya Sakia ini menegaskan bahwa Sakia ini menyesalkan terkait putusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Singkil ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya alasan dari Menteri Dalam Negeri menetapkan 4 pulau ini
masuk ke wilayah Sumatera Utara berdasarkan garis teritoris ataupun garis simetris, menurutnya sangat janggal lantaran uh, su pembahasan empat pulau ini sudah dibahas pada tahun 1992, di mana memang empat pulau ini antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada masa itu sudah menetapkan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah Aceh, sehingga dalam pertemuan tersebut pada tahun 1992 itu tidak dibahas terkait batas wilayah darat, hanya dibahas tentang batas wilayah laut saja, sehingga menurutnya dengan penetapan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ini sangat merugikan Aceh lantaran terlebih adanya isu-isu bahwa empat pulau tersebut mengandung minyak dan gas atau mengandung minyak sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas, sehingga menurutnya pemindahan ataupun pemindahan empat pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara menjadi syarat akan kepentingan politis, sehingga dalam pernyataannya juga ia mendesak agar Menteri Dalam Negeri agar segera membatalkan SK penetapan empat pulau tersebut yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Selain itu juga ia mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto jika nantinya Mendagri tidak membatalkan SK penetapan pulau sengketa itu, empat pulau yang sudah ditetapkan tersebut, agar segera mencopot jabatan Mendagri dari Tito Karnavian. Selain itu juga Rima dapat kami sampaikan berdasarkan keterangan yang kami terima dari Wakil Ketua DPRA Aceh ataupun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ahli Basra mengatakan bahwa besok pihaknya berencana akan melakukan rapat terbatas bersama unsur eksekutif terkait membahas sengketa empat pulau ini, di mana dalam rapat itu nantinya pihaknya akan melakukan pembahasan terkait apakah akan melakukan akan membawa sengketa empat pulau ini ke Pengadilan Umum Tata Negara, maksud kami PT-UN, atau tidak, sehingga dalam keterangannya ia meminta agar semua pihak agar bersama-sama satu suara untuk menyuarakan agar empat pulau SK penetapan empat pulau yang sudah ditetapkan oleh Mendagri ini dapat dibatalkan. Demikian rekan, terima kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Indra Wijaya, jurnalis Serambi News. Selamat kembali bertugas. Ya, saya pikir secara rasional ini tidak dibenarkan ya. Nah, memang itu masuk batas wilayah Aceh. Apalagi kalau perjanjian damai MOU Helsinki itu malah itu batas Aceh itu kembali pada tahun 1956, malah lewat dari itu masuk Tanah Karo. Prasastinya ada di kalau di wilayah timur ada di Tandem, itu ada prasasti di atas. Jadi meluncur sampai ke Tanah Karo. Ya, bisa jadi lebih lewat dari yang sekarang dicaplok oleh keterlanjuran dari Mendagri untuk mengeluarkan SK itu. Ini saya pikir ada konspirasi yang tidak bisa dibenarkan oleh rakyat Aceh. Ini marwah rakyat Aceh. Rakyat Aceh itu kalau tanahnya diambil itu jadi masalah ya. Serius sekali persoalan ini. Jadi saya pikir ini harus dipertahankan dan Mendagri seharusnya mencabut kembali itu. Secara sadar ini diambil kebijakan oleh Mendagri dengan menandatangani surat pada 25 April ya, tahun 2025. Ini secara sadar dan unsur kesengajaannya ada. Nah, ini tidak boleh berlaku karena yang pertama itu melanggar perjanjian damai Aceh. Kalau kembali ke batas wilayah juga itu menjadi tidak logis ya, mengambil secara semena-mena. Yang kedua, bukti-bukti topografi wilayah, geospasial, termasuk yang dikalahkan oleh TNI Polri itu ya, TNI itu geospasialnya itu masuk ke wilayah Aceh. Itu geospasial itu kan dibuat tahun 1978. Jadi 1992 juga pernah dibicarakan secara bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara.
Berbagai kalangan di Aceh bersuara lantang atas 4 pulau yang dialihkan menjadi milik Sumatera Utara. Keempat pulau Aceh yang ditetapkan dalam administrasi Provinsi Sumut itu yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete. Keputusan ini dianggap sebagai pengkhianatan terbaru Jakarta terhadap Aceh setelah perdamaian GAM RI. Kecaman juga datang dari kalangan yang merasakan langsung dalam konflik Aceh. Nasruddin alias Nyakdin Gajah, mantan tahanan politik dan narapidana politik Aceh, melayangkan protes keras terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memindahkan 4 pulau dari wilayah Aceh Singkil ke Sumatera Utara. Menurutnya, kebijakan sepihak ini bukan hanya bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat Aceh, tapi juga pengkhianatan terang-terangan terhadap MOU Helsinki yang menjadi dasar perdamaian antara Aceh dan Republik Indonesia. Dalam MOU jelas disebutkan bahwa batas wilayah dan kewenangan Aceh diatur secara khusus dan harus dihormati. Nyakdin menegaskan bahwa MOU tersebut dilanggar secara sepihak. Ia mengingatkan bahwa keputusan ini mengulang pola pengabaian yang memicu konflik besar di masa lalu. Ia menilai langkah ini memperpanjang daftar pengkhianatan terhadap Aceh yang telah terjadi di masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Megawati, hingga Jokowi. Terkait respon Kemendagri yang menyarankan agar Aceh menggugat ke pengadilan, Nyakdin menilai pernyataan itu sebagai bentuk kesengajaan pemerintah pusat menghindar dari tanggung jawab. Namun Nyakdin tetap melihat harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai membangun kembali kepercayaan dengan Aceh. Nyakdin menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera turun tangan secara langsung bukan hanya untuk membatalkan keputusan sepihak itu, tetapi juga mencopot Tito Karnavian dari jabatannya. Ya, pada prinsipnya kita mempertanyakan landasan yang menjadi pertimbangan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam mengalihkan 4 pulau di perbatasan Sumatera Utara tersebut yang awalnya milik Aceh kemudian dialihkan menjadi pemerintah Aceh. Kenapa kita pertanyakan? Karena selama ini sudah puluhan tahun pulau tersebut berada di wilayah Aceh. Tidak pernah ada persoalan apapun dengan pulau tersebut. Bahkan masyarakat Aceh yang berada di Singkil itu yang selama ini diketahui jejaknya yang mengelola pulau tersebut, yang berkebun, yang menanam pohon kelapa, dan ada jejak-jejak lain ya yang menunjukkan secara historis pulau tersebut memang dimiliki oleh Aceh. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan atas landasan apa? Kalau kemudian alasan Kementerian Dalam Negeri sebagai tim memberi nama pulau tim rupa bumi ya yang mendata ulang pulau-pulau di seluruh Indonesia kemudian mengalihkan, seharusnya ini ada proses verifikasi yang betul-betul tervalidasi. Direktur Indonesia Political Review atau IPR Iwan Setiawan turut bereaksi atas keputusan Mendagri menetapkan 4 pulau Aceh sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Iwan Setiawan menilai keputusan Mendagri terkait 4 pulau tersebut syarat dugaan akan politik terselubung. Hal itu mengingat di 4 pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi kawasan yang diisukan kini memiliki cadangan migas. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan menantunya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ikut disorot dalam polemik ini. Menurut Iwan, keterlibatan aktor politik dengan kedekatan personal terhadap Jokowi menjadi salah satu indikator yang menimbulkan pertanyaan publik. Ia menilai relasi antara Mendagri Tito Karnavian yang dikenal sebagai loyalis Jokowi dan Bobi Nasution yang merupakan menantu Jokowi tak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan tersebut. Iwan juga mengungkapkan bahwa dugaan keberadaan sumber daya alam di wilayah perairan sekitar keempat pulau itu bisa menjadi alasan ekonomi yang memperkuat kepentingan politis. Ia mengingatkan keputusan seperti ini bisa memicu respon keras dari masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam isu kedaulatan wilayah. Iwan mendesak agar Kemendagri lebih berhati-hati dan terbuka dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut. Secara tegas, Direktur IPR itu menyarankan DPR RI, khususnya Komisi 2, untuk memanggil Mendagri Tito Karnavian.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.